Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dan insyaallah kita akan melakukan sharing ya. Judulnya itu tentang sabar dan syukur. Tentunya dalam menjalani kehidupan ini kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Ya, betul sekali. Karena ada ujian yang menghampiri kita ya. Banyak sekali lah halangan, tantangan seperti itu ya. Nah, lalu bekal apa yang harus kita miliki untuk menjalani kehidupan ini? Tentunya harus sesuai dengan Islam seperti ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan barusan pertanyaan ya tentang bekal apa yang harus kita hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Ya kan ya. Berbicara tentang kehidupan, kita sadar bahwa menjalani kehidupan ini tidak selamanya berjalan secara mulus, tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan, karena terkadang ada suatu kondisi yang dimana kondisi tersebut itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, ya gini, ada dua kunci untuk suksesnya menjalani kehidupan ini. Pertama adalah sabar, dan yang kedua adalah syukur. Kenapa sabar? Kenapa syukur? Ini kan ya, tadi kan sudah disebutkan bahwa dalam dinamika kehidupan ini ada hal yang sesuai dengan keinginan kita dan ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau gini, berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, bahkan ada suatu keinginan yang dimana keinginan tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai juga dengan apa yang Allah tentukan. Nah, di sini kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa tadi? Harus sesuai dengan keinginan kita. Lalu sebaliknya, ada juga keadaan atau kondisi di mana keinginan kita dengan ketentuan Allah itu berbeda. Nah, di sini perlunya sikap sabar, perlunya kesabaran yang harus ditanamkan dalam hati kita. Sabar ketika dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi cobaan, menahan hati supaya tidak mengeluh, supaya tidak menggerutu, supaya tidak menyalahkan takdir Allah. Karena gini kan, yang harus kita tanamkan adalah Allah lebih tahu daripada diri kita tentang apa yang terbaik untuk kita. Bahkan kan disebutkan wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita, sedangkan diri kita lebih kurang tahunya daripada Allah. Jadi Allah maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi ketika ada hal atau ada kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus sabar dalam menghadapi tentuan tersebut. Itu seperti itu. Karena kan tadi disebutkan juga ya, bukan dengan keinginan kita, tapi harus ketentuan Allah dulu gitu ya. Ya, jadi ketentuan Allah dulu. Okay. Jadi keinginan kita itu harus mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kunci ketenangan hidup. Karena gini kan ya, ketika keinginan kita dan ketentuan Allah, kita misalkan diri kita ya tidak diikuti atau tidak diikutkan kepada ketentuan Allah, jadinya pertama hati tidak tenang, yang kedua menyalahkan takdir. Nah, ini yang paling bahaya, menyalahkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan Allah itu tidak adil, seakan Allah itu tidak berpihak pada kita. Padahal ini berbeda. Ini sudah disebutkan bahwa keinginan kita, ingat, lebih baik diikutkan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, selanjutnya ketika keinginan kita terus Allah kabulkan ya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita pengen A, Allah memberi A, terus selamanya seperti itu, maka dari mana kita akan belajar sabar seperti itu. Dan jauh dari kata syukur kalau gitu ya. Dari kata syukur sudah pasti kan ya. Syukur sudah pasti. Kenapa? Sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasti kita bersyukur. Tapi ingat, ketika keinginan kita terus menerus Allah kabulkan, maka dari mana kita akan belajar sabar. Dan sebaliknya, Allah itu tidak selalu menunda keinginan kita. Allah tidak selalu misalkan keinginan kita berbeda dengan ketentuan Allah. Karena di sini perlunya sikap sabar dan syukur itu
Karena apa? Ada kondisi di mana pertama keinginan kita dan ketentuan Allah sama, dan yang kedua keinginan kita dan ketentuan Allah itu berbeda. Maka kuncinya apa? Sabar dan syukur. Itulah kunci sukses kehidupan ini. Ya, terkadang manusia berdoa ingin meminta hal harta ataupun ya kedudukan, ketika sudah dikabulkan kan manusia itu mengeluh ya kan tadi. Ya. Tadi katakan kan berarti tidak bersyukur gitu ya. Ya. Jadi gitu. Terkadang ada manusia yang misalkan sebenarnya menginginkan A, menginginkan B, lalu Allah mengabulkannya. Sudah diberikan A sesuai dengan keinginannya Malah mengeluh. Iya. Barusan gini, sekarang gini terjadi. Orang ketika musim panas meminta apa? Meminta cepat hujan. Terus ternyata Allah kasih turun hujan. Udah hujan, orang itu bilang tuh, ya Allah, kapan nih berhenti hujan? Kapan bisa panas? Nah, itulah manusia diberi kenikmatan terkadang alay, terkadang mengeluh. Jadi kalau saya ini maunya apa sih sebenarnya gitu. Maka di sini juga ya ditanamkan sikap apa tadi kembali lagi yang syukur dan sabar. Karena itu dua kata yang mudah diucapkan tapi sulit untuk diterapkan ya. Betul sekali. Jadi sabar dan syukur itu emang dua kata yang mengucapkan syukur gampang ya. Gampang, mudah. Sabar gampang. Tapi dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari itu yang susah. Itu apalagi bersabar ya, bersabar dalam menghadapi musibah, bersabar dalam menjadi ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menjauhi larangan Allah. Nah, itu yang susah. Terus bersyukur. Terkadang kita bersyukur itu terhadap nikmat yang besar-besar saja, tapi terhadap nikmat-nikmat yang kecil jauh dari kata syukur. Terkadang lupa, seakan-akan nikmat dari Allah itu dianggap itu hasil dari usaha kita, dari ikhtiar kita, ya. Membanggakan diri. Oh, saya hebat, bisa ini, bisa itu. Kita manusia aja sekarang. Maka kembali lagi pada pertanyaan yang tadi, bekal apa yang harus kita miliki? Ya dua tadi, sabar dan syukur. Itu kuncinya. Jadi harus sesuai ketentuan Allah ya. Ya, bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Allah tentukan untuk kita. Karena Allah bisa lebih jadi tahu Allah lebih tahu. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Bisa jadi menurut kita itu buruk, menurut Allah itu baik kan? Gitu ya. Ya, betul sekali. Jadi kan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, masa takrahu syai'an wa khairul lakum wa ansa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita anggap buruk itu yang Allah sukai untuk diri kita, dan sebaliknya bisa jadi apa yang kita sukai itu Allah melarang kita untuk tidak hal itu buruk untuk kita. Karena tadi disebutkan Allah lebih tahu untuk diri kita apa yang terbaik untuk kita dibanding dari kita sendiri. Gitu. Alhamdulillah ya, pembahasan yang sangat luar biasa, dan nanti kedepannya kita akan menggali lagi lebih luas lagi pembahasannya ya tadi. Insya Allah.